Halo, Sugeng Dalu. Kali ini mungkin saya akan bawakan sesuatu yang berbeda karena saya lagi dapat kasus ini, yaitu ada sebuah helm dagangan saya rusak. Sebenarnya kemarin yang rusak juga helm saya, cuman saya jadikan satu kerusakannya di sini. Sebenarnya sebelum ini saya tuh suka ngoprek helm, perbaikin visor N44 pernah, ngerises helm sering, tapi saya nggak pernah posting, nggak pernah tulis. Nah kali ini mumpung saya sudah nge-YouTube, saya mau bawakan ini. Jadi ini kasusnya ada dua. Yang pertama, ini dudukan visornya tuh sudah patah sama yang punya sebelumnya sampai dikawat. Kemudian ini kasus pindahan dari helm saya yang sama, LS2 Valiant. Ini support visor atau ratchetnya itu patah, jadi ini goyang. Kemudian kita bisa cabut. Nah, saya kemarin sudah coba ngelem. Ini ada bekas lemnya, saya tunjukkan sambungannya di dalam, tapi tidak berhasil. Jadi ini harus ganti. Yang saya mau kasih tahu di sini adalah bagaimana cara ngebongkar ini LS2 Valiant dan step-stepnya. Yang jelas kasusnya kenapa ini bisa patah, karena saya pelajari adalah kesalahan ketika ngebuka. Ini LS2 Valiant tidak boleh dibuka dari bawah sini. Ini kalau sering dibuka dari bawah sini itu membuat tekanan lebih pada support visor atau ratchetnya. Jadi yang betul sesuai sini diberi ada pegangan tangan, memang membukanya harus dari atas supaya ratchet atau support visornya ini lebih awet. Begitu, yuk kita lihat gimana sih cara ngebongkarnya LS2 Valiant FF399. Oke, langkah pertama, walaupun sebenarnya ini nggak harus ketika hanya support visornya yang patah, tapi karena ini visornya juga rusak, gancingannya sudah pada patah, kita lepas saja visornya dulu. Bolak-balik dikawat ini soalnya, jadi kita lepasin aja visornya dulu biar gampang. Ya, sudah terlepas. Nanti terakhirnya akan kita pasang kembali juga visornya. Nah, ini di bagian cinnya kanan kiri ini ada logo LS2. Yang sini kok udah lepas sih? Ya kemarin udah saya lepas soalnya ini, jadi ini belum saya lem lagi. Nah, ini harus dilepas pertama kali karena di belakangnya ada baut. Biasanya pertama kali saya pakai kartu, terserah mau kartu sembarang apa ya, ini bukan sponsor. Congkelin aja. Ini karena kemarin sudah lepas jadi gampang, cuman kalau pas awal biasanya agak sedikit susah ini karena ada jenis slim atau double tipnya. Di sini ada baut. Ya, kita lepasin yang satunya dulu. Ini masih nempel kalau ini. Karena kemarin sudah saya lepas jadi gampang. Kemudian ini ada baut. Kita lepaskan baut ini baut asnya untuk dia berputar ke belakang ya. Kita lepaskan. Jangan lupa simpan bautnya di tempat yang baik. Nanti ketika memasang juga jangan lupa ketika cin dia posisi depan, nanti masang juga harus posisi depan lagi. Bautnya kita simpan baik-baik. Kemudian yang sebelah kanan. Bagian cinnya sudah terlepas, kita simpan dulu ya. Nah kemudian nggak kelihatan lagi ada baut karena memang ditutup oleh bidang krom ini, yang sekali lagi kita harus congkel untuk melepasnya. Sekali lagi ini kemarin sudah saya lepas, jadi pasti ini akan jauh lebih mudah. Mudah juga ternyata, walaupun sudah nggak ada lemnya, kemarin sudah saya lepas, ini masih agak berat. Kalau posisi masih baru akan sangat berat, dan efek negatifnya adalah karena ini dari plat ya, ini pasti akan bengkok-bengkok. Jadi nanti ketika pasang kita harus rapikan, kita harus luruskan lagi. Nah habis itu tinggal melepas bagian ini, ratchetnya atau support visornya di bagian dalamnya. Cara melepasnya gampang, yaitu kita cukup melepas 3 baut ini saja. Oke, jadi bautnya semua di LS2 ini bautnya baut plus, jadi gampang. Kita hanya membutuhkan 1 buah obeng plus sudah bisa bongkar semua sampai ke dalamnya. 3 baut.
Jangan sampai hilang ya bautnya nih, spare partnya tambah susah lagi dan susah nyari substitusi bautnya. Oke, habis itu tinggal tarik aja. Ini ada cangkolannya sedikit. Nah, ya ini cara melepasnya. Sudah terlepas. Ini bagian khasnya tadi yang untuk dia gerak. Ini posisi ratchetnya. Jadi memang bentuknya rumit ya. Terlihat di sini bekas lem. Saya sudah coba lem ini 3 kali. Pakai lem G, lem Korea, Dexton, tetap nggak bisa. Ketika dibuka dia akan patah karena memang tekanannya sangat besar di sini. Seperti saya bilang tadi, ketika membuka pisau dari bagian bawah, dia akan menarik gini, yang membuat dia cepat patah. Harusnya memang dia ditarik dari bagian atas, sehingga ini akan langsung dorong. Itu kenapa sangat penting bagi LS2 Valiant untuk membuka pisau dari bagian atas. Jangan didorong dari bawah, pasti ini cepat patah. Oke, ini hasil kemarin lem saya yang gagal 3 kali patah terus tetepan. Akhirnya saya beli spare partnya yang cukup lumayan harganya. Harganya saat ini di 2020 ini 350.000 dan barangnya sangat langka. Saya sampai nimbun 2 set itu, dapatnya 2 set saya beli semua. Ratchet ini gampang lepasnya, cukup 1 baut ini saja. Baut plus juga, dan dia sangat pendek, hati-hati melepasnya. Jangan sampai hilang, nggak ada yang jual bautnya. Oke, kita sudah melepas ratchet atau support visor lamanya yang patah. Ratchet atau support visornya yang baru. Karena yang rusak cuman kiri, saya ganti kiri aja ya, yang kanan prinsipnya sama. Mana yang kanan dan kiri? Oh ya, ini yang kiri. Gampang. Kalau cuma punya spare partnya sih gampang. Pasang lagi beres langsungan. Baut ibu-ibunya tadi jangan sampai jatuh, berabe kalau jatuh. Nah, posisikan di tempatnya karena dia ada sistem locknya ini di sini. Kita taruh aja dulu. Kepanjangan, nggak ada yang pendek. Nah, udah selesai. Masang support visornya gampang banget. Oke, sekarang tinggal kita rakit bagian ini. Jadi kuncinya ada 2, di atas sama di bawah. Tinggal kita perhatikan aja. Dimasukkan. Biasanya lebih gampang atas dulu, baru bagian bawah. Ya, sudah. Kita kencangkan lagi 3 baut yang tadi. Saya biarin tempatnya biar nggak hilang. Nah, sampai di sini adalah PR memasang ini kembali. Nggak bisa ditempel begini langsung, lemnya udah hilang ya. Jadi kemarin di helm saya untuk kepraktisan, karena ini masih ada double tipnya, bisa juga kita bersihkan. Kemudian kita kasih double tip baru, atau bisa juga kita pakai lem Castrol, lem kuning. Terserah sih sebenarnya pilihannya. Mau dibersihkan pakai double tip lagi, atau kita mau lem pakai lem Castrol. Kalau saya biasanya lebih seneng ini kita lem Castrol aja, tapi kasih tidak perlu banyak-banyak. Kita kasih sedikit aja. Oke, lem Castrol ini tidak boleh langsung ditempelin ya, dia harus agak kering, posisi agak kering baru kita tempelkan supaya dia melekat kuat. Jadi kita tunggu kering dulu sebentar. Oke, kita sudah bisa tempelkan ini part covernya. Tidak perlu khawatir tidak terlalu presisi.
Kalau kalian perhatikan, saya juga kemana perhatikan ini posisi lepas dari baru dari pabrik pun ternyata tidak pas banget, ada sedikit melesetnya, ada yang ngangkat. Jadi memang karena ini sifatnya memang koper dan dari awalnya pun hanya di lem atau di double tip, jadi memang dia tidak akan terlalu rapat. Oke, setelah kita pasang ini, untuk kita pasang kembali cinnya ya. Oke, kita pasang lagi cinnya. Pengalaman saya, posisi melepas dan pasang ini enak posisi cin di depan. Kalau di belakang ya agak susah nanti karena kita nggak tahu mau posisikan di mana. Kalau di depan, cin ini kan ada penguncinya, jadi kita bisa masukkan dulu. Nah, jadi posisinya dia posisi ngancing di depan, ini enak kepasang bautnya. Tricky ya, karena untuk mengembalikannya dia ada, nah harus pas sekali dengan jalurnya yang sudah ada, karena kalau meleset dia nggak bisa diputar, konstruksinya langsung berubah. Obeng saya mana tadi? Ya. Kencenginya nggak perlu pakai tenaga kuda ya, karena dalamnya ini banyak plastiknya. Oke, sekarang bagian kiri ini agak tricky lagi untuk lepas karena plek. Mana yang bau? Masang ininya sama, kalian pilih bersihkan, double tip atau kita lem kastol saja ya. Kanan kiri. Oh iya, tadi yang dalam sudah saya luruskan. Ini kan juga nih, kalau bahasa Jawanya tengpleketot, karena dia plat ya, jadi ketika kita paksa lepas ya bentuknya jadi tidak beraturan. Sebisa mungkin kita coba luruskan kembali, karena ini helm juga habis ini mau saya jual, jadi kalau ada yang mau beli silahkan, murah, cuma 2 jutaan. Dan posisi visor baru, ratchet baru. Ini saya kasih ratchet cadangannya yang kanan juga walaupun belum rusak ya. Oke, setelah ini cukup lurus, ini nggak terlalu parah, kita lem kastol lagi dikit-dikit nih. Dan banyak-banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Kalau banyak kan nanti besok pas mau bongkar susah. Kalau terlalu sedikit nanti lepas ke jalan kan repot. Oke, kita tunggu kering dulu supaya bisa merekat dengan baik. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita pasang kanan atau kiri ya? Oh, ini kan kiri. Abang tidak akan kebalik karena bentuknya kan kiri beda. Selesai, tinggal visornya. Ini visor baru, saya sudah berikan juga. Jadi visor yang LS2 Valiant ini memang tricky, karena dia kancingannya cuma ini. Jadi kalau lepas pasang hasilnya akan seperti visor lamanya kalau tidak tahu teknik. Ambiar pecah di sini ya. LS2 Valiant ini dulu pas dari baru dia udah dapat bonus pin lock.
udah terpasang, jadi ya kita pindahin deh ke visor baru, karena visor barunya itu nggak termasuk pinlock lah, otomatis kalau beli pinlock lagi mahal lagi, jadi kita pindahin aja ya. Lepas bautnya satu, dah biarin dah, nggak pakai juga udah visornya. Oke, pinlock sudah terpasang di visor baru. Saatnya kita pasang dan selesaikan proyek ini. Masang visornya gampang, masukkan ke bagian bawahnya dulu ya. Kemudian, nah ini yang tricky, harus hati-hati, kalau enggak, nah cuman kayak gitu sih sebenarnya. Serem aja cuman kalau patah, mahal cuy. Visornya ini 400.000, 450.000 kalau baru sekarang ya. Ya, selesai. Dadah. Ingat ya, buka tutup harus dari atas visor untuk keawetan ratchet. Kalau kemarin saya lem kayak gini, pokoknya udah patah lagi, udah nggak bisa lagi. Ya, habis ini mungkin mau saya jual sini helm sih, murah aja. Harga barunya sekitar 4,8 sekarang, Elastofalian R399. Unik ya. Kondisinya masih sangat bagus, size-nya XXL fit L. Saya sendiri pakai ini, warna chrome. Selesai perbaikan ratchet dan visor dari Elastofalian. Terima kasih.